Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai stroke classification with Gaussian naive Bayes method. Next. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Michael Hamanangan Sitorus, Hafiza Ulinuha Ahmad, Azhara Adin Divania, dan Cecilia Widyastuti. Next. Pada tugas ini, kelompok kami melakukan klasifikasi penyakit stroke dengan dataset berupa penyakit stroke dan penderitanya yang diperoleh dari Kegel, dan metode yang digunakan yaitu Gaussian naive Bayes classification. Next. Berikut merupakan dataset yang kami peroleh, yaitu terdapat 12 kolom di mana terdapat 11 atribut dan 1 target class berupa stroke. Next. Tujuan dari klasifikasi ini yaitu yang pertama memprediksi klasifikasi penyakit stroke berdasarkan dataset yang ada. Yang kedua yaitu mengetahui apakah usia, average glucose level, BMI, hipertensi, dan heart disease mempengaruhi terjadinya penyakit stroke secara signifikan. Next. Untuk metode, naive Bayes merupakan teknik klasifikasi yang berbasiskan teorema Bayes dengan mengasumsikan beberapa variabel sebagai prediktor yang bersifat independen, sehingga antar variabel bersifat setara dan memiliki kontribusi yang seimbang dalam menentukan kebenaran hipotesis. Metode naive Bayes umumnya digunakan untuk data yang digolongkan secara binary, yang bernilai true atau false, dan data yang bersifat kategorik atau berupa penggolongan. Metode Gaussian naive Bayes merupakan subset dari metode naive Bayes yang mendukung atribut dan model kontinu sesuai dengan distribusi normal Gaussian yang berbasis pada nilai min dan standar deviasi. Next. Naive Bayes banyak digunakan sebagai metode untuk melakukan klasifikasi, adalah salah satu alasan untuk penggunaan metode. Yang kedua adalah membutuhkan sedikit saja training data untuk melakukan estimasi dari parameter-parameter yang ada. Untuk alasan penggunaan metode yang ketiga, metode naive Bayes untuk metode klasifikasi bekerja dengan cepat dibandingkan dengan metode klasifikasi lainnya. Alasan yang keempat, di mana untuk menghindari adanya duplikasi data dan duplikasi parameter atau feature. Dan untuk alasan yang terakhir adalah banyaknya variabel biologis yang fit dengan distribusi normal. Next. Oke, kita sampai ke exploratory data analysis atau EDA. Jadi bisa kita lihat pada grafik pie di sebelah kiri, terdapat sejumlah 4,87% untuk penderita stroke dan 95,13% untuk yang tidak menderita stroke pada kelas kita. Nah, dikarenakan adanya ketimpangan yang cukup tinggi, yaitu ketidakseimbangan antara yang terkena penyakit stroke dan tidak stroke pada dataset kita, maka akan dikenakan suatu teknik oversampling untuk meningkatkan jumlah atau ukuran dari penderita yang positif terkena stroke pada dataset. Hasilnya dapat kita lihat pada grafik sebelah kanan akan diperoleh 2 buah kelas, yaitu penderita stroke dan yang tidak terkena stroke, dengan masing-masing memiliki jumlah data sebesar 4.861 data. Dari atribut-atribut yang ada, akan dicek satu persatu apakah terdapat nilai yang bernilai 0 atau unknown. Dari atribut BMI, terdapat 925 data yang bernilai 0 atau unknown, sehingga hal tersebut tidak bisa digunakan untuk algoritma kita. Oleh karena itu, akan dilakukan replacing nilai 0 menjadi nilai median. Hal ini dilakukan karena terlihat pada box plot yang ada, dataset kurang simetris, sehingga untuk beberapa data yang digolongkan sebagai outliers yang berpengaruh kepada nilai min. Oleh karena itu, penggantian nilai 0 yang biasanya diganti dengan min akan diubah menjadi penggantian dengan nilai median. Next. Selanjutnya ada multivariate analysis, yaitu melakukan analisis melalui diagram untuk masing-masing data kategori dan juga numerik. Di bagian kiri terdapat bar plot untuk data kategori, di mana pada dataset atribut yang merupakan data kategori yaitu gender, hypertension, heart disease, ever married, work type, residence type, dan juga smoking status yang diplot ke dalam bar plot. Kemudian di bagian kanan atas terdapat box plot, di mana di dataset terdapat atribut yang merupakan data numerik yaitu age, average glucose level, dan BMI yang diplot dengan box plot. Kemudian di bagian bawah terdapat heatmap correlation, di mana data kategori dan juga numerik dimapping ke dalam heatmap untuk mengetahui korelasi antar atribut yang berpengaruh kepada klasifikasi penyakit stroke.
Heatmap ini mencakup atribut dengan data numeris dan kategorik yang mempunyai value 1 yang berarti iya dan 0 yang berarti tidak. Nah, sehingga untuk atribut seperti urban merit, resident steps, dan juga smoking status tidak ditampilkan. Dari heatmap yang ada diperoleh bahwa age memiliki pengaruh sebesar 0,58, kemudian average glucose level sebesar 0,25, dilanjut dengan hypertension sebesar 0,24, heart disease sebesar 0,22, dan yang terakhir BMI sebesar 0,097. Next. Kemudian yang terakhir ada choosing attributes of interest. Dari multivariate analysis tadi, dipilih jumlah atribut yang digunakan dalam kalkulasi, prediksi, dan klasifikasi nantinya dengan metode Gaussian F-Bayes ini. Kami memilih 5 atribut karena metode Gaussian F-Bayes ini biasanya menggunakan 3-5 atribut dalam perhitungannya. Untuk atribut yang dipilih ada age, hypertension, heart disease, average glucose level, dan juga BMI. Next. Oke, untuk pemilihan atribut pertama yang digunakan adalah atribut age. Jadi age sangat berpengaruh terhadap kualitas fisik dari seseorang termasuk syaraf. Stroke sendiri adalah penyakit di bagian syaraf yang menyerang pembuluh darah di otak. Oleh karena itu kesehatan dan kebugaran tubuh menjadi salah satu aspek yang penting. Next. Atribut yang kedua yang kami pilih adalah BMI atau Body Mass Index, di mana BMI ini cukup berpengaruh karena obesitas sendiri dapat menyebabkan peradangan jaringan tubuh akibat lemah berlebih. Kondisi ini dapat memicu masalah aliran darah dan dapat meningkatkan resiko penyumbatan darah sehingga pembuluh darah mudah pecah dan menyebabkan penyakit stroke. Next. Kemudian yang ketiga ada average glucose, di mana kadar gula darah yang terlalu tinggi akan menyebabkan terbentuknya sumbatan dan deposit lemak di pembuluh darah. Dari data yang ada, semakin tinggi persentase kadar gula di dalam tubuh, maka persentase seorang terkena stroke juga akan semakin tinggi. Next. Yang keempat ada hypertension, di mana hipertensi menyebabkan peningkatan tekanan darah perifer, sehingga menyebabkan sistem hemodinamik yang buruk dan terjadi penebalan pembuluh darah. Tekanan darah yang tinggi bisa menyebabkan pembuluh darah pecah, dan jika pembuluh darah pecah di otak, maka bisa menyebabkan penyakit stroke. Next. Dan yang terakhir ada heart disease, di mana penyakit jantung rentan memicu stroke karena adanya gangguan akibat katup jantung yang tidak menutup secara cepat, sehingga akan menimbulkan sumbatan. Next. Oke, selanjutnya setelah proses pre-processing dan juga EDA yang udah dibahas tadi, kita akan lanjut ke proses modeling dan juga klasifikasi Gaussian Bayes Classifier untuk stroke prediction model. Jadi untuk proses modeling ini dibagi menjadi 4 step. Yang pertama adalah data handling, di mana di data handling kita akan mengimport file CSV dari file yang sudah di pre-process dan juga memisahkan antara training set dan juga testing set. Yang kedua adalah data separation and summarization yang akan memisahkan record data berdasarkan label class dan juga menyederhanakan atau men-summarize data berupa rata-rata dan standar deviasi dari tiap atributnya. Yang ketiga adalah prediction using Gaussian PDF, yaitu menghitung probabilitas kategorisasi tiap record testing dataset menggunakan bantuan Gaussian PDF dan membandingkan probabilitas hasilnya untuk mendapatkan prediksi kelas. Dari hasil prediksi kelas tersebut, kita akan lanjut ke langkah keempat, yaitu output analysis with performance metrics, di mana kita akan membentuk confusion matrix, dan dari situ akan dihitung accuracy-nya, precision, recall specificity, negative prediction value, dan juga F1 score. Step yang pertama adalah data handling. Jadi dari file yang sudah di pre-process ada 9.722 buah record yang akan kita split ya dengan ratio 0,67 menjadi 6.531 training data dan juga 3.209 testing data. Dari yang sudah itu kita akan mengambil training datasetnya, dan dari training datasetnya kita akan membagi antara yang stroke-nya label 0 dan juga stroke-nya label 1. Untuk yang stroke-nya label 0 kita akan menghitung summarization, yaitu mean dan standard deviation dari tiap atributnya. Dan juga hal sama untuk yang stroke 1. Nah, setelah mendapat summarization, kita sudah dapat melakukan prediction using Gaussian PDF. Misalkan kita mengambil salah satu record data dari dataset, dan kita akan memprediksi. Proses prediksi bisa dilakukan dengan menggunakan formula dari Gaussian PDF itu sendiri. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu di sini ada X, mean, dan standard deviation. Jadi untuk standard deviation dan juga mean-nya kita ambil dari summarization yang sudah dihitung sebelumnya. Dan untuk X-nya adalah mengenai data yang akan kita prediksi.
Dan hal ini dihitung untuk setiap attribute di setiap kelasnya ya. Jadi misalkan di summation 0 kita menghitungnya untuk age, hypertension, heart disease, risk glucose level, dan BMI, dan kita akan mengalihkan semua PDF yang dihasilkan menjadi sebuah F0, yaitu adalah probabilitas data ini untuk stroke-nya adalah 0. Dengan cara yang sama kita juga bisa menghitung probabilitas data ini untuk stroke-nya sama dengan 1. Dan didapatkan antara F0 dan juga F1, didapat F1 ini lebih besar, sehingga model itu akan memprediksi bahwa data ini positif stroke atau stroke-nya sama dengan 1, itu yang mengikut yang ini. Setelah itu akan dilakukan output analysis with performance matrix yang dihitung dari hasil satu ini dengan hasil real value-nya. Nah, dari situ bisa dihitung confusion matrix yang berupa true positive, false negative, dan true negative. Dan dari angka ini bisa dihitung matrix yang lain, yaitu accuracy-nya, yaitu kita dapatkan 71%, precision-nya sekitar 75%, recall 60%, specificity-nya 82%, dan juga F1 score-nya adalah 67%. Kesimpulan yang ditarik, yang pertama, attribute age, level glukosa, BMI, hypertension, dan heart disease mempunyai pengaruh yang signifikan dengan penyakit stroke. Dan kesimpulan yang kedua, metode naive Bayes classifier mampu mengklasifikasikan penderita stroke dengan tingkat akurasi sebesar 71%. Sekian, terima kasih.